Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat serta taufik daripada Allah yang dengan itu semuanya kita dapat hadir ke majlis ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan selanjutnya kita lanjutkan iktikaf kita dengan sama-sama kita duduk di majlis ilmu mempelajari ayat daripada Al-Qur'anul Karim, yang semoga apa yang kita niatkan datang ke tempat ini mencari ilmu, Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga duduknya kita di majlis ini Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah limpahkan kita dengan rahmatnya, dan semoga kita dapat naungan dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk ayat yang ke-120 daripada surah Al-Baqarah. Kita akan baca ayat ini, mudah-mudahan menambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum
walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, yakni Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Ai lan tarda anka yahudul Madinah, yakni orang-orang Yahudi Madinah tidak akan pernah redha, tidak akan pernah rela terhadapmu, walau khallaitahum wa sya'nahum hatta tattabi'a dinahum wa qiblatahum. Sekalipun engkau membiarkan mereka dan juga urusan mereka sampai engkau mengikuti agama mereka dan juga engkau mengikuti kiblat mereka. Walan tarda anka nasara Najran, dan juga tidak akan pernah redha kaum Nasrani Najran terhadapmu, walau taraktahum wa dinahum, jika engkau sekalipun engkau meninggalkan mereka dan juga agama mereka, hatta tattabi'a millatahum wa qiblatahum, sehingga engkau mengikuti millah mereka, yakni agama mereka dan kiblat mereka. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang ke-120 ini menjelaskan kepada kita inilah sikap orang-orang Yahudi Madinah dan juga Nasrani Najran. Walaupun konteks ayat ini bicara pada waktu apa yang dialami oleh Nabi yakni pada waktu itu, tetapi ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Beginilah sikap orang Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslimin, bahwa mereka tidak akan pernah rela kepada kita sehingga kita mengikuti agama mereka. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf lan. Ya. Huruf lan, tidak akan. Kalau Allah menggunakan perkataan lan ataupun dalam bahasa Arab, perkataan lan ini menunjukkan sikap penolakan yang terjadi pada waktu diucapkan sampai kapanpun itu lan. Ya. Ada yang menggunakan perkataan lam, tidak juga artinya. Tetapi kalau sudah menggunakan lan, sekarang dan kapanpun mereka tidak akan pernah redha kepada engkau sampai engkau mengikuti agama mereka. Ini statement daripada Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda ankal yahud, tidak akan pernah redha orang-orang Yahudi kepadamu. Walan nasara, dan juga tidak juga daripada orang-orang Nasrani. Coba perhatikan jamaah sekalian. Ya. Digunakan perkataan penafian yang berbeda. Sebetulnya kan kalau Allah ingin menggunakan perkataan satu saja, walan tarda ankal yahudu wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah redha. Allah menggunakan huruf yang berbeda, lan yang pertama dan la yang kedua. Bukan berarti kenapa ketika Allah membicarakan tentang Yahudi Allah menggunakan huruf lan, tapi ketika Nasrani Allah menggunakan huruf la. Ya, kelihatan ya. Sebetulnya maksudnya sama. Karena kalau pada perkataan Nasrani tidak mungkin Allah menggunakan huruf lan. Nanti akan jadi susah bacanya, ya kan? Nah, coba kalau lan di sebelum perkataan Nasrani itu jadi apa bacanya? Nah, maka digunakan huruf la, lam alif, tetapi maknanya sama dengan yang pertama, lan juga. Begitu. Tidak akan pernah redha orang-orang ini kepadamu wahai Muhammad, begitu. Sampailah mereka yakni kaum muslimin mengikuti kalian.
mengikuti mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jamaah sekalian, cara orang-orang Yahudi dan Nasrani ini membuat kita jauh daripada agama, bukan langsung tiba-tiba mengajak mereka keluar daripada agamanya, tidak, tetapi secara perlahan-lahan. Kalau kita kaji betul-betul dalam Al-Quran, iblis juga bertujuan sama, membuat kaum muslimin meninggalkan ajaran agamanya. Tapi cara iblis tidak langsung membuat orang yang beriman kepada Allah meninggalkan agamanya. Dia akan mulai dengan cara hamba ini melanggar larangan-larangan Allah. Itu yang pertama dimulai. Ingat waktu Adam disuruh oleh Allah untuk jangan mendekati pohon, ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Itu yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menjerumuskan Adam dan juga Hawa. Bukan langsung mengajak mereka murtad daripada agamanya, tapi dengan cara membawa orang untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ketika hamba Allah yang beriman sedikit demi sedikit melakukan maksiat, lama-lama kualitas imannya juga akan semakin rendah. Dengan itu akan mudah untuk ditarik keluar daripada agamanya. Kita dapat mengambil pengajaran ini daripada peristiwa jatuhnya Andalusia, ya. Ketika umat Islam sudah sampai ke Eropa, sampai ke Andalus, tapi sekarang tidak ada bekasnya, tidak ada sisa-sisanya. Yang ada hanya apa? Bangunan-bangunannya saja. Orang-orang salibis, orang-orang yang di luar Islam, mereka tidak akan pernah menang apabila berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Maka bagaimana cara mereka supaya kekuatan ini runtuh? Dimasukkan perempuan-perempuan ke kota Andalus, sehingga mereka asyik dengan kemaksiatan. Ketika umat Islam asyik dengan kemaksiatan, ketika itulah kekuatan Islam runtuh dan tumbang pada waktu itu. Ya, begitulah yang diajarkan ataupun yang diberitahukan oleh para sejarawan, bagaimana cara mereka membuat kita meninggalkan ajaran agama kita. Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan dalam satu hadisnya, baginda bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbatin walau dakhalu fi hujri dabbin lattaba'tumuhum. Kata Nabi, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka yang dimaksud adalah golongan Nasrani dan Yahudi? Kata Nabi apa? Faman, siapa lagi? Nabi sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa umatnya nanti akan mengikuti ajaran mereka, Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal,
sehasta demi sehasta. Ini merupakan bentuk implementasi ketidaksukaan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam. Mereka tidak akan pernah redha kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Dan sekarang terbukti sudah, ya, umat Islam berkiblat bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi berkiblat kepada ajaran mereka. Semoga Allah melindungi kita dan juga keturunan kita daripada mengikuti ajaran mereka ini. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Ai qul lahum ya asyrafal khalqi. Katakanlah kepada mereka, wahai makhluk yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad, raddan liqaulihim laka, sebagai penolakan terhadap ucapan mereka terhadapmu, lan tarda anka hatta tattabi'a dinana inna dinallahi huwal Islam. Engkau tidak akan redha kepadamu sampailah engkau mengikuti agama kami. Nabi disuruh membalas ucapan mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, begitu. Inna dinallah huwal Islam. Sesungguhnya agama Allah itu adalah agama Islam. Wa inna qiblatallah hiyal Ka'bah. Dan sesungguhnya kiblat Allah itu adalah Ka'bah. Nabi disuruh mengungkapkan itu. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala ini taba'ta, jika engkau mengikuti ala sabilit takdir, atas bentuk perumpamaan, au al muradu min hadzal khitabi ummatahu sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada khitab ini adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahwa'ahum ay aqwalahum. Kalau engkau mengikuti, ya, khitabnya kan kepada Nabi nih. Kalau engkau mengikuti, engkau ini maksudnya siapa? Engkau Nabi Muhammad, ya. Tapi yang dimaksudkan oleh ayat ini bukan Nabi Muhammad, tapi umatnya, karena Nabi Muhammad tidak mungkin mengikuti mereka. Kalau engkau mengikuti ahwa'ahum, aqwalahum, ucapan mereka. Kenapa Allah sifatkan perkataan mereka itu sebagai ahwa, yakni hawa nafsu? Allati hiya ahwa'un nafsi, yang mana ucapan mereka itu bukan berasal daripada ilmu, melainkan daripada hawa nafsu. Wahiyya al-mu'abbaru anha awalan biqaulihi ta'ala millatahum idhumul ladzi yantasibuna ilaiha, yang mana perkataan tersebut, perkataan ahwa, menggambarkan daripada mereka pada awal ayat itu, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, millatahum, yakni ajaran mereka, hatta tattabi'a millatahum, begitu maksudnya. Idhumul ladzina yantasibuna ilaiha, karena merekalah yang dinisbatkan kepada maksud kalimat itu. Amma syari'ata al-haqiqata minallahi, adapun syariat yang hakiki, yang sebenarnya daripada Allah, faqad ghayyaruha, sungguh mereka telah mengubahnya, taghyiran, dengan satu perubahan. Ai wallah la in ittaba'ta millatahum wa qiblatahum, demi Allah, seandainya engkau mengikuti millah mereka dan kiblat mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu, setelah sampai kepadamu ilmu, yakni kebenaran,
ay minad dinil ma'lumi sihhatahu, yakni daripada agama yang diketahui kesahihannya. Fi anna dinallahi huwal Islam, bahwasannya agama yang Allah terima itu adalah agama Islam. Wa qiblatallahi hiyal Ka'bah, dan kiblat Allah itu adalah Ka'bah. Malaka minallahi, maka tidak akan ada bagimu daripada Allah, ay min azabillah, yakni daripada azab Allah, min waliyin ay qaribin yanfa'uka, tidak akan ada penolong ataupun pelindung, wala nasir, dan juga penolong yamna'uka minhu, yang menghalangimu daripada azab Allah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada penggalan akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau engkau mengikuti ahwa mereka, engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Allah jelaskan di sini bahwa apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka ajak itu bukan berasal daripada ilmu, bukan daripada wahyu daripada Allah, melainkan daripada hawa nafsu mereka sendiri. Kalau engkau mengikuti mereka setelah datang kepadamu ilmu, yakni agama Islam, maka tidak akan ada bagimu waliyin. Waliyin saya pernah jelaskan dulu, penolong yang dekat dengan kita, itu wali. Wala nasir, dan juga tidak ada penolong yang jauh. Itu bedanya wali dengan nasir, ya. Kalau kita meninggalkan agama Islam, mengikuti ajaran mereka, maka kita tidak akan pernah ada yang dapat menolong kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan ayat yang ke-121. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami beri kitab. Siapa mereka? Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, penyokong-penyokongnya, wa Buhaira ar-rahibu, dan juga Buhaira si pendeta, wa ashabuhu, dan penyokong-penyokongnya, sahabat-sahabatnya, wan Najasyiyu, dan juga Najasyi, raja dari Habasyah, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya atau penyokong-penyokongnya. Jamaah sekalian, dijelaskan oleh pengarang kitab bahwa di antara orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, di antaranya Abdullah bin Salam, Buhairah, satu lagi Najasyi. Ya, ini contoh 3 orang yang mereka mengetahui dengan betul isi kitab Taurat, dan ketika mereka melihat Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengimaninya. Yang pertama, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah ulamanya orang-orang Yahudi Madinah. Dia berasal daripada Bani Qainuqa. Dia pernah minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Agar apa? Agar dia dapat bertemu dengan Nabi akhir zaman. Dan umurnya memang disampaikan ketika sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketemu dia. Dan ketika dikhabarkan bahwa Nabi akhir zaman ini akan datang ke Madinah, dia menyambutnya dengan hati gembira. Kemudian ketika Nabi sudah sampai ke Madinah, dia tidak memperkenalkan dirinya. Dia menyelinap bersama kaum muslimin. Diperhatikan Nabi ini, ucapannya, gerak-geriknya, tutur katanya, wajahnya diperhatikan oleh Abdullah bin Salam. Kemudian dia menyimpulkan bahwa orang ini bukan pendusta. Ucapan yang keluar dari mulutnya bukanlah ucapan yang bohong.
Tetapi dari tanda-tanda itu dia masih menginginkan kepastian apakah betul orang ini adalah nabi. Dia ingin mengujinya. Maka datanglah dia berjumpa Nabi kita Muhammad SAW. Ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad 4 pertanyaan. Pertama, dia tanya apa yang terjadi pada hari pertama kiamat. Yang kedua, dia tanya apa yang akan dimakan oleh para penghuni surga ketika masuk pertama kali ke dalam surga. Kedua, apa yang menyebabkan anak itu wajahnya mirip kepada ayahnya atau mirip kepada ibunya. Yang keempat, apa yang kelihatan hitam di bulan. Itu yang dia tanyakan kepada Nabi. 4 pertanyaan ini. Ketika disodorkan pertanyaan itu, Nabi kita Muhammad diam sejenak. Karena segala yang Nabi sampaikan itu semua adalah berasal daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Jibril menyampaikan wahyu daripada apa yang ditanyakan. Yang pertama dia tanya, perkara pertama yang akan terjadi pada hari kiamat apa? Disampaikan oleh Nabi bahwa manusia akan digiring oleh api ke arah timur. Manusia pada akhir zaman itu, pada hari kiamat, akan digiring oleh api ke arah timur. Itu soalan pertama dijawab oleh Nabi. Kemudian yang kedua, apa jawabannya? Makanan apa yang akan dimakan oleh para penghuni surga pada hari pertama mereka masuk ke dalam surga? Kata Nabi, yang akan dimakan adalah cuping hati ikan. Ya, cuping hati ikan. Hati ikan dimakan. Itulah makanan pertama kali para penghuni surga. Yang ketiga, kenapa anak itu wajahnya mirip, kadang-kadang mirip pada ayahnya, mirip sama ibunya? Kata Nabi apa? Barang siapa yang lebih dulu yang lebih dulu mencapai puncak ataupun klimaks gitu ya. Kalau orang sekarang bilang orgasme. Barang siapa yang lebih dulu mencapai orgasme, maka wajahnya lebih mirip kepada dia. Ya, itu kata Rasulullah. Yang keempat, apa yang kelihatan hitam di bulan? Kata Nabi, itu adalah 2 matahari. Kelihatan cahayanya 2 matahari, di bulan kelihatan seperti hitam-hitam. Begitu kata Nabi. Kemudian setelah Nabi menjawab itu semuanya, baru kemudian dia merasa yakin inilah Nabi akhir zaman yang dinanti-nantikan. Dia pun masuk Islam. Menyatakan keislamannya kepada Nabi kita Muhammad, diajak keluarganya semua masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya umatku, kaumku ini semua adalah punya sikap pembohong. Maka aku tidak akan mengikrarkan lebih dulu keislamanku di hadapan mereka. Tapi saya minta ya Rasulullah, satu saat nanti aku ingin datang ke rumahmu, masukkan aku ke dalam rumahmu, kemudian kamu panggil mereka." Maka kemudian datanglah hari itu, Abdullah bin Salam disembunyikan di dalam rumah Rasulullah. Dipanggil orang-orang Yahudi ini. Ditanya oleh Nabi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata orang-orang Yahudi, Abdullah bin Salam adalah ulama kami, orang yang paling pandai di antara kami. Dia adalah orang baik, keturunan orang baik. Dipuji habis-habisan Abdullah bin Salam. Kemudian Nabi katakan kepada mereka, bagaimana pendapatmu kalau Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Tidak mungkin, tidak mungkin dia masuk Islam. Keluarlah Abdullah bin Salam dari rumah Rasulullah. Kaget mereka. Dia mengucapkan syahadat di hadapan orang-orang ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutlah Nabi ini, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan agama kalian.
Kemudian berubah ucapan mereka yang tadi memuji-muji, berubah kepada mencaci maki. Dia ini pendusta, orang bodoh di antara kami, orang tidak baik dan keturunan orang tidak baik. Berubah 180 derajat. Nah, kata Abdullah bin Salam, betul nggak yang saya ngomongin tuh? Kaumku ini mereka pembohong, ya. Mereka pembohong. Nah, ini gambaran kalau orang Yahudi memang tidak akan pernah redha melainkan orang Islam mengikuti ajaran mereka. Ya, sikap mereka seperti itu. Daripada kisah Abdullah bin Salam. Ya, banyak pendeta-pendeta Yahudi yang pada akhirnya mereka masuk Islam lantaran memang mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada Abdullah bin Salam, ada yang namanya Ka'bul Ahbar, ya, yang mereka ini pakar-pakar dalam Taurat dan memang mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang disebutkan oleh pengarang ini, wa Buhaira, ya ini Buhaira, ya ini siapa nih? Pendeta yang dijumpai waktu Nabi dan pamannya berdagang ke negeri Syam. Waktu itu Nabi masih kecil. Kata Buhaira, diperhatikan oleh Buhaira, di mana Nabi pergi di situ ada awan. Dipanggil pamannya, bawa pulang cucumu nih. Bawa pulang ini anak. Ini anak siapa nih? Kata kata Abu Thalib, dia anak saya. Bukan, ini bukan anakmu. Bapaknya pasti sudah meninggal. Kaget dia, kok tahu? Iya, dia adalah Nabi akhir zaman. Bapaknya pasti sudah meninggal. Bawa pulang. Jangan sampai orang Yahudi tahu tentang keberadaan dia. Mereka pasti akan membunuhnya. Buhaira tahu. Ya, itu Buhaira. Kemudian yang satu lagi diceritakan adalah Najasyi. Raja dari Habasyah. Raja dari Habasyah ini juga mengimani Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika kaum muslimin yang ada di Mekah ini dianiaya, disakiti, maka mereka ada yang merasa berat untuk terus tinggal di Mekah, minta izin kepada Nabi untuk berhijrah. Nabi katakan, kalian hijrahlah ke negeri Habasyah. Di situ ada raja yang baik hati, raja yang beriman kepada Allah. Pergilah kalian ke sana. Pada awal-awal kloter pertama itu 11 orang ataupun 12 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Tapi waktu itu enggak lama, karena mereka mendengar bahwa ada gosip yang mengatakan bahwa orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Mereka pulang lagi, nggak taunya dibohongin gitu. Nah, kloter yang kedua, rombongan yang kedua berangkat lagi ke sana dengan jumlah yang lebih besar, yaitu 80 orang lebih kurang laki-laki. Pergilah ke sana, di antaranya ada Utsman ibn Affan, di antaranya ada Ja'far bin Abi Thalib. Pergi hijrah ke sana. Nah, ketika rombongan ini pergi ke Habasyah, orang-orang Mekah tidak suka. Maka pergilah utusan orang-orang Mekah ke sana yang dipimpin oleh Amr bin As. Waktu itu belum beragama Islam. Pergi ke sana. Kemudian dia berjumpa dengan Najasyi ini. Berjumpa dengan Najasyi. Kemudian dibawa banyak hadiah, ya, dibawa banyak hadiah daripada Mekah. Tujuannya apa? Supaya raja ini dapat mendengarkan apa yang mereka inginkan. Disogok kata orang kita, ya, dibawa sampai ke sana. Dia sujud di hadapan Najasyi. Disujud, kemudian diberikan hadiah. Apa tujuan kalian datang ke sini? Kata Amr bin As, sesungguhnya ada saudara kami, anak daripada paman kami datang kemari berombongan. Di mana mereka? Di negeri Tuan. Suruh datang mereka utusannya. Dipanggil.
maka pergi satu utusan di antara kaum muslimin yang menjadi utusannya adalah Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Kata Ja'far, aku yang akan jadi juru bicara untuk kalian. Kalian tunggu di sini. Maka dia pun menghadap raja. Ketika menghadap raja, Ja'far tidak mau sujud. Kata yang lainnya, orang-orang ini, kenapa kamu tidak sujud? Kata Ja'far, kami dilarang untuk sujud kepada makhluk. Kami hanya sujud kepada Allah. Begitu kata Ja'far. Kemudian ditanya oleh raja ini, apa yang kalian bawa? Kami bawa ajaran Nabi kami. Kami bawa ajaran Nabi kami. Kemudian diprovokasi oleh Amr bin As. Sesungguhnya Tuan Raja, agama yang mereka bawa ini agama yang menjelek-jelekan Nabi Allah Isa, menjelekkan Tuan Raja. Kemudian Tuan Raja ini, Najasyi ini minta dijelaskan. Coba jelaskan kepadaku, apa sebetulnya ajaran agamamu? Ja'far tidak banyak bercakap. Dibacakan oleh Ja'far surah Maryam. Surah Maryam dari ayat yang ke-16 sampai selesai, yang bercerita tentang proses kelahiran Nabi Isa. Diceritakan itu, ketika mendengar ayat itu dibaca, Najasyi ini nangis. Karena dia tahu apa yang dibacakan itu sama dengan apa yang diajarkan oleh pendeta-pendeta mereka daripada kitab Injil mereka. Kata raja, sesungguhnya yang dia bawa, yang dia bacakan itu sama dengan kitab kami. Tidak ada yang salah dengan ajarannya. Dan sesungguhnya nabi yang mereka imani itu adalah nabi akhir zaman. Dan kami juga beriman dengan dia, kata Najasyi. Wah, ketika mendengar itu, kelimpungan ini Amr bin As, gagal proyek gitu. Pulang mereka, nggak jadi. Memprovokasi raja ini, pulang. Najasyi masuk Islam. Kenapa? Karena mereka mempercayai apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Injil, yang mereka memang tidak ubah isinya. Mengimani apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Injil. Makanya ketika mendengar Najasyi ini wafat, Nabi kita Muhammad SAW mengajak kaum muslimin untuk apa? Salat janazah ghaib. Nah, itu ceritanya. Kenapa Nabi salatkan Najasyi? Karena Najasyi ini beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah inilah orang-orang yang disebutkan oleh pengarang kitab, yang disifatkan mereka ini yang mendapatkan kitab kemudian dia membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Insya Allah kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang mengenai ayat ini. Insya Allah, Allah berikan kita sehat afiat, datang lagi, hadir lagi pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Setidaknya kita dapat mengetahui tentang perangai orang-orang Yahudi yang mereka sangat benci kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.